Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Isa Sastrawati. Kali ini akan melakukan tutorial langkah-langkah uji statistik non-parametrik menggunakan uji Man-Whitney-U. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki data, yaitu tingkat pemanfaatan AI dalam merancang bahan ajar guru bahasa Indonesia SMP di Kabupaten Melawi. Uji Man-Whitney-U ini merupakan uji non-parametrik dua kelompok yang berbeda. Uji ini digunakan jika data tidak berdistribusi normal dan untuk mengetahui median dari dua sampel independen atau dua kelompok yang berbeda. Oke, karena tadi saya mengatakan uji Man-Whitney-U ini untuk mengetahui perbedaan median dari dua kelompok yang berbeda. Maka sekarang kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nanti jika hasilnya besar dari 0,05, maka data dapat dikatakan normal. Tapi jika kurang dari 0,05, maka data itu tidak normal. Baik, kita langsung saja untuk uji normalitas. Langkah-langkahnya yaitu kita klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik. Setelah itu kita klik Explore. Nah, kita pindahkan datanya sekarang ke Dependent List. Kita ambil total, pindah. Kemudian untuk faktor listnya kita ambil gender atau jenis kelamin. Kemudian klik plot. Nah, di sini ada normality plot with test. Ini kita klik. Histogramnya juga kita klik. Setelah itu continue dan OK. Nah, ini datanya sudah muncul. Kita bisa lihat untuk gender, jenis kelamin guru bahasa Indonesia laki-laki, mediannya ada di angka 88. Kemudian guru bahasa Indonesia perempuan, ini mediannya juga ada di angka 88. Jadi datanya sama atau homogen. Selanjutnya kita lihat test of normality-nya. Nah, kalau kita melihat dari Kolmogorov dan Smirnov, di sini data signifikannya itu ada di angka 0,001 dan 0,007. Sedangkan Shapiro-Wilk-nya signifikannya ada di angka 0,02 dan 0,013. Cukup terjadi signifikan ya angkanya. Karena data yang saya gunakan ini tidak besar, kurang dari 50, maka saya akan melihat normalitasnya dari uji Shapiro-Wilk. Karena biasanya data yang kecil ini akan lebih akurat jika menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi kita akan lihat angka di sini menunjukkan bahwa kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara normal atau data tidak normal. Maka uji non-parametrik yang kita lakukan selanjutnya adalah menggunakan Man-Whitney-U. Oke, langsung saja kita akan melakukan analisis non-parametrik Man-Whitney-U. Kita klik Analyze, kemudian kita ambil non-parametrik test, setelah itu legacy dialog, kemudian kita ambil yang di nomor 2, yaitu independent sample. Nah, di sini untuk tes variabel listnya kita ambil min atau rata-rata, kita pindahkan. Untuk grouping variabelnya kita pakai gender atau jenis kelamin. Kemudian define grupnya angka 1
untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. Kemudian continue. Setelah itu, nah oh iya ini ada ini ya tulisan Man with You-nya yang dicentang Bapak Ibu ya. Kita oke. Iya, ini datanya sudah terlihat. Oke, kita fokus saja ke hasil akhir ya, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk tes statistiknya di Man with You-nya sebesar 105.000. Ini adalah statistik utamanya. Jadi semakin kecil nilai ini, biasanya semakin besar kemungkinan adanya perbedaan antara kedua kelompok. Kemudian di Wilcox-Conway-nya ini ada di 141.000. Nah, untuk kelompok yang memilih jumlah sampel lebih kecil, ini hanya biasanya digunakan sebagai pelengkap saja dalam Man with You. Di Z-nya ini ada kurang dari 410. Karena uji Man with You sering digunakan pada sampel yang cukup besar, makanya nilai statistik ini biasanya untuk distribusi normal yang standar. Nah, selanjutnya untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk nilai signifikan di asimptotiknya. Di sini sebesar 0,682. Kemudian untuk di eksaknya sebesar 0,704. Nilai ini biasanya lebih akurat untuk sampel yang kecil. Nah, kita bisa membuat interpretasi hasilnya. Di sini jika value-nya itu kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Tapi jika value-nya tidak sampai atau besar dari 0,05, makanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi untuk data yang diperoleh oleh uji statistik Man with You ini dapat disimpulkan karena nilainya itu 0,682 atau 0,704 jauh lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok guru bahasa Indonesia laki-laki dan guru bahasa Indonesia perempuan. Jadi kalaupun ada perbedaan rata-rata yang tampak, itu hanya kebetulan semata. Oke, itu hasil uji tes non-parametrik menggunakan Man with You test. Sekian, terima kasih.